apa? Sakit. Oke, kita doakan teman kita sehat semoga lelah dulu. Terus yang lagi sehat? Galang mana? Main. Astagfirullahaladzim. Semoga Galang memberikan kesadaran agar selalu rajin sekolah ya. Masih ingat gak kemarin pelajaran apa? Ya, tentang haid. Haid itu termasuk ke dalam ciri-ciri balik. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang mandi wajib setelah ihtilam. Masih ingat gak ihtilam itu apa? Kan kalau perempuan itu haid ya. Kalau laki-laki mimpi basah. Nah, laki-laki itu kedapetinnya itu mimpi basah atau yang disebut dengan ihtilam. Nah, ihtilam dengan haid itu sama-sama hadas besar yang diharuskan untuk membersihkannya dengan cara mandi wajib. Berbeda dengan kencing atau kentut itu kan termasuk ke dalam hadas kecil ya. Berarti bisa disucikannya oleh berwudu saja. Tapi kalau misalnya hadas besar itu tuh harus mandi wajib. Salah satunya ihtilam. Mungkin sekarang di sini pada gak hadir murid laki-lakinya atau murid ikhwannya. Tapi kenapa kalian harus tetap tahu atau harus tetap mempelajari tentang mandi wajib setelah ihtilam ini? Karena kan kalian nantinya akan menjadi seorang ibu. Ibu itu madrasatul ula atau madrasah pertama. Kalau misalnya nanti kalian punya anak laki-laki, berarti kalian harus mengajarkan itu kan kepada kalian. Atau misalnya punya saudara, punya adik yang belum paham, terus kalian udah tahu, nanti kalian bisa memberitahu ya. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, sedikit mengulang materi kemarin tentang ciri-ciri balik. Kayak haid kalau untuk perempuan, terus laki-laki mimpi basah atau ihtilam. Nah, ciri-ciri balik itu berarti kita tuh benar-benar harus beribadahnya itu harus kayak lebih tekun, lebih baik, lebih benar tata caranya. Termasuk mandi wajib ini. Mandi wajib itu tuh harus benar-benar paham dan dilakukan sesuai tata caranya gitu. Rukun dan sunnahnya itu harus dipraktikkan secara baik dan benar. Tidak boleh ngobrol ya. Perhatikan dulu. Nanti ada waktunya. Nah, mandi wajib itu hukumnya wajib karena kalau kita punya hadas, kita tuh gak bisa beribadah, gak boleh, dosa. Memegang Al-Quran aja itu tuh gak boleh. Di sini belum ada yang haid ya. Pokoknya kalau misalnya udah haid atau sudah menstruasi bagi perempuan masih dalam masa haidnya itu kan tidak boleh mengaji ya. Tahu kan, melihat kan ibunya, bundanya, tetehnya kalau misalnya lagi haid gak bisa sholat, gak bisa ngaji, gak bisa masuk masjid. Sama bagi laki-laki juga yang masih dalam hadas besar setelah ihtilam itu gak boleh beribadah. Jadi harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, yang perlu kalian ketahui karena cara mandi wajib ini akan Ibu sebutkan. Yang pertama, nih ya, kalian harus membaca basmalah disertai niat. Niatnya Ibu dulu baru kalian.
setelah ihtilam. Kalau misalnya nanti kalian sudah haid, terus kalian harus kan harus ya mandi wajib. Nah itu gak jauh beda gitu, yang membedakan hanya ini. Nah, tapi karena sekarang kita masih di mandi wajib setelah ihtilam, sepertinya nanti ya habis ini kita jelasinnya yang di pertemuan selanjutnya kalau setelah haid. Nah ini kalian udah ngerti belum barusan ibu jelasin? Belum. Yang mana yang belum? Yang mana yang belum? Masa belum ngerti semuanya? Pokoknya mandi wajib itu harus tahu, harus paham, harus ngerti. Coba ibu mau tanya lihatnya, udah ada yang hafal belum? Itu ibu tulis ya, karena belum ada hafal. Tulis ya, berarti kayak tadi ulang lagi. Ibu dulu terus kalian. Tapi bisa sambil lihat tulis ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu busa. Bilok yang hadapil akbari. Minal junubi. Kadolillahi ta'ala. Nawaitu busa. Bilok yang hadapil akbari. Minal junubi. Kadolillahi ta'ala. So, siapa yang bisa baca sendiri? Nanti mana aja? Ya, stop. Nah, bukan ya. Nah, udah ya. Nanti semoga kalian udah pada hafal lihatnya. Sebelum istirahat, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya mau tanya kalau cewek. Pertanyaannya bagus ya. Perempuan juga mimpi basah. Seperti yang ada dalam kitab Safinah yang bahas tentang fikih. Di sini telah dibahas tentang ciri balik. Secara keseluruhan saya terkait bahwa ihtilam atau mimpi basah itu di lelaki dan di perempuan juga, makanya penting tadi kata ibu di awal kita sebagai perempuan meskipun kebanyakan sebagian besarnya itu di laki-laki karena perempuan sudah pasti haid, tapi perempuan juga bisa mengalami mimpi basah atau ihtilam. Nah makanya kalian harus paham tata caranya, harus hafal niatnya, harus bisa mempraktikannya gitu. Ibu mau nanya, kalau udah haid sama mimpi basah tadi ada apa aja? Kalau udah haid atau udah mimpi basah atau udah mengalami hadas besar itu tapi belum hafal niatnya. Sebenarnya niat bahasa Arab ini ya emang ya wajib itu harus gitu, tapi kan dalam ibadah itu pasti ada kemudahan. Allah itu memberikan kita kemudahan. Nah kita boleh dengan bahasa yang kita ngerti, bukan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, tapi tetap meskipun kita menghafal Arabnya, tapi dalam hati juga harus pakai bahasa kita sendiri gitu. Kan niat itu diucapkannya baru-baru, diucapkan, dipraktikkan sambil dalam hati juga mengucap gitu. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa junub wajibkan Allah. Nah kalau saya belum hafal Arabnya, berarti harus hafal terjemahnya, harus diucapkannya sambil dipraktikannya. Itu tuh pakai bahasa yang kita ngerti aja. Kayak misalnya pas ngeguyur atau pas ngeguyur airnya pas kita mandi itu kita tuh menghafal. Ya udah kita dalam hati aja pakai bahasa Indonesia. Tapi harus benar-benar tata caranya itu benar gitu, harus detail, harus tertib. Oke, terima kasih tadi yang sudah bertanya. Pada di bertanya ini lagi. Oke, semoga setelah ini kalian sudah paham ya. Paham kan? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham berarti ibu akan memberikan bahan diskusi hari ini. Kalian harus mendengarkan secara baik-baik agar nanti bisa memikirkan jawaban yang benar-benar benar. Oke, gini ya. Misalnya ada teman kalian umurnya 10 tahun, berarti sama ya. Kalian kan di sini rata-rata 10 tahun. Lalu dia baru mengalami mimpi basah atau mengalami ihtilam. Karena dia baru mengalami atau baru tahu ya semalamnya ihtilam, terus bangun pagi langsung mandi berangkat ke sekolah, pulangnya setelah zuhur. Itu kira-kira kan tidak sempat mandi wajib ya. Menurut kalian apa yang harus dilakukan anak tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Tadi ibu sudah kasih waktu ya kalian menjawab. Nah, ada yang bisa menjawab belum? Dari kasus yang ibu berikan barusan? Coba tangannya. Oke, Kalis. Gimana jadi kan? Apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut tadi? Ya, pulang sekolah Harus mandi wajib. terus tadi sholat subuh harus berdoa dulu ya. Lalu? Terima kasih. Betul ya jawabannya. Tepuk tangan. Ini buat Kalis. Ya, ibu jelaskan ya tadi benar ya jawabannya. Jadi anak laki-laki itu begitu sampai rumah dia harus sesegera mungkin melaksanakan mandi wajib. Lalu dia harus dengan segera juga setelah itu memperoleh sholat subuh, karena tadi kan tidak sempat sholat subuh, tidak bisa sholat subuh karena belum mandi wajib. Lalu setelah itu dia harus sholat zuhur. Nah jadi ini ya anak-anak, kalaupun kita udah haid atau udah berhadas besar, itu kita harus cepat-cepat mandi wajib karena harus memperhatikan waktu sholat itu harus tepat waktu. Alhamdulillah berarti tadi dari kasus yang diberikan udah ada yang paham, dan semoga yang lain juga paham kan ya, benar-benar paham. Pokoknya ingat kalian itu harus benar-benar paham dan harus bisa mempraktikkan, karena itu kalian tuh bakal mengalami gitu. Dia tuh harus banget gitu. Sebagai seorang muslim kita tuh harus tahu cara bersuci yang baik yang benar, termasuk ini kan mandi wajib bersuci dari hadas besar. Harus hafal juga niatnya tadi, meskipun boleh kan tadi ada yang tanya kalau hafal gimana, meskipun boleh pakai dalam hati pakai bahasa sendiri asal jelas niatnya mau gimana mandi wajib karena apa. Nah tapi tetap aja kita harus hafal Arabnya, kita tuh harus mempelajari ini sebelum terjadi gitu. Kalian kan sebelumnya ibu tanya udah haid atau belum. Nah kalian tuh harus paham dulu sebelum haid
lihai ataupun intilan kalian tuh harus benar-benar paham dulu materi ini, tahu dulu ya. Nanti kalau ada waktu di lain kesempatan sama ibu kita satu-satu ya, nanti wajib cetak artinya ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini belajarnya sampai sini aja. Ibu tapi pengen tahu dulu nih gimana perasaan kalian belajar hari ini kan ibu? Ngerti kan? Harus ngerti ya, soalnya harus bisa ya. Oke, baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan terima kasih secara bersama-sama. Alhamdulillah.